Hai guys, mungkin kalian sudah pernah menonton video saya di mana saya menjelaskan kenapa dari semua kota di Indonesia saya paling suka Jakarta. Kalau belum, silahkan klik di sini ya. Dan hari ini saya ingin menyebutkan 6 tempat yang saya paling suka di Jakarta. Sebelum kita mulai, jangan lupa kasih like dan subscribe. Oh ya, dan by the way, video ini bukan tentang tempat wisata yang paling menarik menurut saya, tapi itu tentang tempat yang saya sering kunjungi, di mana saya sering ketemu sama teman-teman saya, bersantai. Ya, tempat yang biasa di mana saya suka istirahat atau habiskan waktu kalau saya ada di Jakarta. Oke, nomor 1, Danau Setubabakan. Itu tempat yang mungkin jarang dikunjungi oleh turis asing karena sebenarnya turis asing tidak begitu tertarik dengan Jakarta. Mereka tidak mau habiskan banyak waktu di Jakarta. Mereka mungkin hanya datang tiba di sana dan istirahat 1 hari. Setelah itu mereka lanjut perjalanan ke tempat atau pulau yang lain. Tapi mereka mungkin hanya mampir di tempat yang paling terkenal, misalnya di Monas atau Jalan Jaksa. Tapi Danau Setubabakan itu menurut saya salah satu tempat yang paling menarik di Jakarta, apalagi kalau ada orang yang tinggal di sana lebih lama dan dia mau belajar tentang budaya. Jadi saya selalu merekomendasikan Setubabakan kepada teman-teman saya. Karena danau itu penuh dengan suasana lokal, kita juga bisa mencicipi banyak makanan asli Betawi yang jarang dapat ditemukan di tempat lain. Dan kita juga bisa belajar tentang budaya Betawi yang menurut saya sangat-sangat menarik. Danau ini terletak di Jakarta Selatan, sekitar 5 km dari Kebun Binatang Ragunan. Dan tempatnya sudah menjadi warisan budaya Betawi. Dan areanya seluas hampir 300 hektar. Kalau orang Jakarta biasanya datang ke Setubabakan, mereka suka sewa perahu pedal atau alat pancing, dan kita juga bisa nongkrong di tepi danau, makan jajan, atau minum bir peletok. Astaga, saya bisa minum 10 liter atau mungkin 20 liter bir peletok dan saya pasti belum puas. Karena itu, kalau saya melihat bir peletok, saya sangat rakus. Saya sangat suka bir peletok ya. Tapi kalau kalian tidak tahu bir peletok itu apa, biarkan saya menjelaskan. Bir peletok itu bukan bir ya, itu bukan minuman beralkohol. Itu sebenarnya minuman asli Betawi yang sangat sehat. Dan itu dibuat dari jahe, kayu manis, ada daun jeruk, cengkeh, daun pandan, dan mungkin rempah-rempah lain. Dan itu justru bom vitamin ya. Jadi sangat enak dan sangat sehat. Mari kita pindah ke tempat yang kedua. Monumen Selamat Datang. Kenapa saya sangat-sangat suka tempat itu ya? Ada 3 alasan. Yang pertama, alasan sejarah. Yang kedua, itu tempat yang sangat bagus untuk nongkrong, apalagi nongkrong pada malam. Dan yang ketiga, udara di sana lebih segar, walaupun itu di pusat kota, karena ada air mancur. Air mancur yang juga terlihat sangat keren. Saya sangat suka tempat itu. Monumen ini terletak di pusat Bundaran HI di Tanah Abang. Dan setiap kali saya ke Jakarta, saya pasti mau mampir di sana, habiskan waktu di sana. Saya hanya nongkrong di pinggir jalan atau dekat itu air mancur, ngopi dan mengobrol sama teman-teman saya dan menikmati suasana sekitarnya. Yang juga bagus saat Car Free Day pada hari Minggu, karena ada banyak orang yang suka berolahraga di sana dan tidak ada mobil yang lewat. Tapi sebenarnya kalau saya ya, secara pribadi saya lebih suka kalau tempatnya ramai. Kalau saya tidak salah, monumen itu dibangun pada awal tahun 60-an oleh Presiden Soekarno karena Asian Games yang bertempat di Jakarta.
dan karena banyak tamu yang datang menginap di hotel Indonesia itu, dan monumen ini seperti tanda ucapan selamat datang kepada semua orang tersebut. Nomor 3, Flea Market di Jalan Surabaya. Itu sebenarnya sudah jadi tempat wisata, banyak turis asing mampir ke sana, tapi tidak apa-apa karena saya sangat suka suasana di sana, saya sering mampir ke sana, walaupun biasanya saya tidak suka tempat yang terlalu turistik. Tapi harga di sana kalau kita mau beli barang di sana itu agak mahal menurut saya. Tapi saya sering datang ke sana tanpa tujuan beli barang apapun, karena saya hanya suka melihat barang-barang antik yang dijual di sana. Tapi kayaknya saya juga sudah pernah beberapa kali beli sesuatu di sana, misalnya wayang golek, atau ada juga 1 atau 2 pisau yang saya pernah beli di sana. Ya, cuma saya harus tawar-menawar karena ya saya mengerti itu ada di pusat kota, dan karena itu sudah jadi tempat yang terkenal, dan juga karena kadang-kadang di sana benar ada barang yang antik. Jadi saya mengerti harga di sana pasti lebih mahal daripada di tempat-tempat lain. Ya tidak apa-apa, saya tidak ada masalah sama sekali dengan itu. Cuma biasanya karena waktu saya tinggal di Indonesia, saya hidup seperti orang lokal. Saya tidak punya uang, kadang-kadang saya punya hanya sekitar 2,5 juta per bulan, dan saya jalan-jalan numpang truk. Kalian pasti sudah nonton video saya yang ini tentang numpang truk. Dan saya tahu saya mau berkeliling Indonesia tapi tidak bisa habiskan uang. Jadi saya sering hanya melihat barang-barang yang saya ingin beli. Tapi saya hampir tidak habiskan uang membeli oleh-oleh sama sekali. Ya. Tapi di Flea Market saya suka melihat barang-barang itu dan mengobrol dengan penjual, karena biasanya mereka tahu sangat banyak informasi tentang barang yang mereka jualan, dan saya pasti bisa habiskan di sana mungkin 2-3 jam dan saya belum puas ya. Saya biasanya hanya pulang karena saya sudah capek atau karena saya lapar. Tapi kalau saya ada waktu ya saya bisa hanya berdiri di sana sepanjang hari, dan hanya selalu ada barang yang menarik ya. Kita bisa pindah ke satu kios ke kios yang lain, dan kita hanya melihat seperti ada ini, semuanya menarik. Dan apalagi kalau penjual benar-benar tahu tentang sejarah barang itu. Oke, nomor 4. Perpustakaan Nasional di Jalan Medan Merdeka Selatan, kalau tidak salah. Ya, itu. Karena saya dulu belajar di SMA perpustakaan di Ceko. Saya sangat suka membaca buku, dan saya juga suka seperti mengkoleksi buku di rumah. Jadi saya sering beli buku di toko buku. Tapi saya mungkin tidak ada kesempatan membaca buku itu karena saya biasanya sangat sibuk. Tapi saya sangat puas saya sudah punya buku itu di rumah saya. Ya, jadi hanya seperti beli banyak buku simpan di rumah, dan saya merasa bangga. Jadi saya juga sering suka mengunjungi tempat seperti perpustakaan dan yang lain. Dan perpustakaan nasional yang ada di Jakarta yang dekat Monas itu luar biasa. Saya sangat suka arsitektur gedung itu, dan saya juga suka di sana ada banyak buku yang saya sebagai orang asing bisa masuk ke dalam, dan saya bisa mengambil buku yang saya mau dan membaca atau melihat di sana. Oke, saya sebenarnya belum pernah bikin akun di perpustakaan itu, jadi saya tidak bisa bawa buku, pinjam buku itu bawa pulang ya. Tapi kalau saya hanya duduk di sana, tempatnya sepi sekali. Ya pokoknya ada banyak buku di sana, dan apalagi tempatnya benar-benar keren. Ya, karena terutama lobby dan kantin itu juga bagus karena ada pemandangan Jakarta yang cukup menarik. Dan ada juga halaman di depan perpustakaan yang cukup bagus karena ada banyak tanaman dan ada tempat duduk, dan ya saya sangat suka habiskan waktu di sana. Dan kadang-kadang kalau saya tidak salah di dalamnya ada juga pameran-pameran kecil
Dan itu juga menarik karena saya juga suka museum, saya sering mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia atau di Ceko, jadi ya itu juga bagus. Oke, nomor 5, Kota Tua. Sebenarnya Kota Tua itu salah satu tempat wisata di Indonesia yang paling terkenal atau yang paling sering dikunjungi oleh turis asing. Cuma biasanya mereka mampir ke sana pada siang hari. Mereka mungkin mengunjungi museum-museum yang ada di sana atau mereka mampir ke Cafe Batavia. Astaga, Cafe Batavia, saya sudah lama tidak ke sana. Saya sangat suka tempatnya. Dulu di Cafe Batavia itu dulu ada foto Presiden Ceko yang menjadi orang yang menjadi presiden pertama di Ceko. Itu dia namanya Václav Havel. Dan dulu saya sangat bangga saya datang ke sana, dan di sana ada sangat banyak lukisan atau foto orang yang terkenal yang pernah mengunjungi tempat itu. Tapi saya heran ada juga Presiden Ceko ya. Ya, luar biasa. Tapi kafe di sana, kopi di sana sangat enak, walaupun sedikit mahal, tapi enak, dan interior itu arsitekturnya juga bagus. Oke, tapi kita tidak mau membahas topik Cafe Batavia. Jadi, ya mereka mungkin turis asing mungkin juga hanya lewat Kota Tua kalau mereka mau pergi ke Sunda Kelapa. Jadi, mereka sering ke sana pada siang hari. Tapi menurut saya, Kota Tua itu lebih indah dan lebih menarik pada malam. Karena suasana pada malam di sana itu luar biasa. Ada banyak orang lokal yang mampir ke sana pada malam. Mereka nongkrong di, ya terutama di lapangan di depan museum, Museum Fathahillah. Dan kami di sini kami bisa nongkrong, minum kopi, kita bisa mengobrol, ya habiskan waktu dengan teman-teman. Kita juga bisa mencicipi jajan atau makanan asli Betawi, dan ya suasana itu indah sekali. Saya pasti setiap kali saya ada di Jakarta saya pasti mau habiskan waktu di Kota Tua pada malam. Oke, dan nomor 6, Monas. Saya tahu Monas itu sudah menjadi salah satu simbol utama bagi Jakarta. Ya, semua turis pasti mampir ke sana kalau mereka ada waktu dan mereka mau sedikit berkeliling Jakarta. Dan saya juga pernah beberapa kali naik ke atas. Saya melihat pemandangan Jakarta dari atas. Itu menarik sekali. Dan saya sering merekomendasikan tempat itu kepada teman-teman saya kalau mereka mau ke Jakarta. Dan saya mungkin lebih suka melihat pemandangan dari Monas. Saya lebih suka melihat pemandangan pada malam daripada pada siang hari. Tapi dua-duanya menarik karena Jakarta itu terlihat berbeda pada malam atau pada siang. Jadi ya, tapi kalau mungkin saya lebih suka pada malam. Tapi yang saya paling suka itu Taman Monas. Karena kita bisa duduk di sana di atas rumput, kita bisa hanya bersantai di sana dan tempatnya agak sepi. Saya dulu sering mampir ke sana saat saya mau misalnya menulis artikel tentang Indonesia untuk orang di Ceko. Jadi saya mau dapat inspirasi atau motivasi untuk menulis, saya duduk di sana. Karena saya juga karena saya ada di tempat yang favorit, tapi saya juga tidak terganggu oleh orang lain. Jadi misalnya kalau saya mau menulis artikel saat saya duduk di kafe, itu pasti tidak bagus karena sering ada orang yang lewat. Saya suka mereka mengobrol, jadi saya pasti tidak bisa berfokus. Tapi kalau di Taman Monas, itu tempatnya yang sangat luas dan indah. Dan kalau misalnya pada siang, karena di Indonesia atau di Jakarta panas sekali, jadi saya hanya duduk di sana di bawah pohon dan saya menulis artikel, dan itu bagus. Ya, saya sering ke sana. Dan saya juga suka melihat Monas pada malam. Saat itu seperti Monas itu bercahaya karena lampu yang berwarna-warni itu terlihat keren. Ya. Jadi menurut saya semua turis asing kalau mereka datang ke Jakarta dan mereka ada waktu, mereka wajib mengunjungi tempat ini. Dan karena itu salah satu tempat yang menurut saya paling penting di Jakarta bagi orang asing atau bagi turis yang mau sedikit belajar tentang Indonesia.
Oke, jadi ini 6 tempat favorit saya di Jakarta. Tapi jangan lupa saya tadi bercerita tentang tempat-tempat yang saya paling suka mengunjungi saat saya ada di Jakarta, atau dulu waktu saya tinggal di Jakarta dan di Bogor. Jadi tempat yang saya suka untuk ketemu sama teman-teman atau berfokus menulis artikel atau belajar membaca buku dan yang lain, atau habiskan waktu dengan orang lokal ya. Tapi masih ada sangat banyak tempat yang lain yang saya suka di Jakarta. Misalnya ada banyak museum, dan ada juga kafe-kafe yang saya suka ya, warkop atau restoran atau warung makan atau ya apa saja. Tapi itu sudah jadi topik yang lain. Jadi mungkin nanti pada masa depan saya bisa bikin video tentang Jakarta lagi. Tapi untuk video ini sudah cukup. Saya berharap kalian suka video ini. Jangan lupa kasih like, jangan lupa subscribe dan menulis komentar di bawah, karena saya ingin tahu apakah kalian sudah pernah ke tempat-tempat tersebut, dan apa yang kalian berpikir tentang tempat-tempat itu. Oke, terima kasih. Dadah.